nama saya Yuda Wibawa. Saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II dan mencegah COVID-19. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gegak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda II membuat kondisi di Indonesia semakin tidak menentu dan keadaan rakyat semakin menderita atau terpuruk. Terlebih berlawanan dari pasukan Indonesia yang dilancarkan secara bergerilya belum memberikan hasil yang bisa menjadi perhatian dunia internasional. Pada dasarnya, agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia. Kendali saat itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sejahri, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sadjahruddin Prawiranegara. Belanda melancarkan serangan menggunakan taktik perang kilat di segala sisi wilayah Republik Indonesia, dimulai dari merebut pangkalan udara Maguwo saat ini bernama Adi Sucipto dengan menerjunkan pasukan payung dan gerak cepat mampu dimulai dari mengambil alih kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia saat itu. Namun sebelum diasingkan, Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. Mereka diantaranya memberi Menteri Dalam Negeri Dr. Sudirman, Menteri Persediaan Makanan Dr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, serta Menteri Kehakiman Mr. Susanto. Belanda melakukan beberapa strategi untuk menghadapi bangsa Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir tahun 1948 yang dikenal sebagai strategi tiga sisi. Pertama, Belanda berharap dengan menerapkan kekuatan militer secukupnya agar dapat menghancur-leburkan Republik dan militer Indonesia secara menyeluruh. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara federal serikat demi melaksanakan program pemecah belah bangsa dan atau politik adu domba. Serta yang ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia akan mendapatkan sanksi internasional melalui pemberian kedaulatan pada Federasi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung. Sebelumnya pada 18 Desember 1948, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya wakil tinggi mahkota Belanda Dr. Bell akan menyampaikan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Indonesia. Pukul 2 pagi, pasukan para 1 AST di Andili memperoleh parasut mereka dan memulai membuat 16 pesawat transportasi. Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo,
pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM, Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik Indonesia terjadi di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI Yogyakarta yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Cara mencegah COVID-19: 1. Mencuci tangan minimal durasi 20 detik dan dibilas dengan air yang mengalir. 2. Menggunakan hand sanitizer. 3. Menggunakan masker jika berpergian keluar. 4. Meningkatkan imun tubuh. 5. Hindari interaksi langsung. 6. Hindari berbagi barang pribadi. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum.